Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saiful Muluk dalam mata kuliah Etika Profesi dan Komunikasi. Tema kali ini yaitu tentang hak kekayaan intelektual atau HKI di bidang multimedia. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang HKI di bidang multimedia, kita coba nih pemanasan dulu nih, brainstorming. Ada berita tentang Kemenkum dalami dugaan pelanggaran hak cipta di musik di platform digital. Lalu ada juga ahli waris Benyamin Sueb laporkan dugaan pelanggaran hak cipta. Lalu ada juga awal kisruh pelanggaran hak cipta mie gacuan di Bali yang dulu sempat rame ini. Lalu sengketa merek geprek Bensu. Ruben Onsu kembali digugat 100 miliar. 2022 ini tahun-tahun yang lalu ya. Selanjutnya ada SAG Aftra kecam pelanggaran video AI Sidens. Kemudian kronologi lengkap perseteruan MS Glow vs PS Glow gugatan 37,9 miliar. Nah, banyak sekali. Nah, kira-kira menurut teman-teman mengapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Lalu kronologinya seperti apa? Apa yang harus dilakukan nih sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang individu atau perusahaan? Jawabannya adalah berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Nah, sekarang apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan atau hak eksklusif yang diperoleh dari olah pikir manusia atau dari proses intelektual yang memiliki sifat moral dan ekonomi dan dilindungi secara hukum nasional dan internasional. Jadi ini hak eksklusif yang diberikan kepada perorangan atau instansi ya terkait dengan olah pikir manusia gitu ya. Nah, ini menurut beberapa tokoh. Kalau menurut David Brainbrad, hak kekayaan intelektual adalah hak kekayaan manusia dari hasil intelektual, dari proses kreatif daya pikir yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang bermanfaat dalam kehidupan. Lalu Oka Saidin mengatakan bahwa hak atas benda yang bersumber dari kerja otak manusia dan hasil kerja yang bersifat material. Jadi hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diperoleh dari olah pikir manusia nih, intelektual ya, yang memiliki sifat moral dan ekonomi, dilindungi secara hukum nasional dan internasional. Nah, selanjutnya dasar hukumnya apa nih? Nah, dasar hukum HKI di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Nah, yang ini diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 65 tahun 2024. Ada juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dagang. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang pelindungan varietas tanaman terbaru. Ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi memang hak kekayaan intelektual itu dilindungi di Indonesia. Kenapa perlu hak kekayaan intelektual gitu? Jadi tujuannya kenapa kok ada HKI adalah pelindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptaannya, sehingga pencipta atau masyarakat dapat dengan leluasa memanfaatkan nilai ekonomisnya. Karena di balik HKI itu terkandung nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghasilkan nilai ekonomi, nilai jual ya, yang bisa dimanfaatkan. Kemudian antisipasi pelanggaran HKI. Nah, dengan adanya HKI kita bisa mengantisipasi kalau adanya penyalahgunaan karya secara ilegal tanpa ada persetujuan, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar ini. Memotivasi masyarakat untuk terus berkarya dan berinovasi sehingga menghasilkan karya terbaik yang legal. Kemudian memiliki potensi ekonomis seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa HKI itu bisa digunakan untuk mendapatkan hak ekonomi ya yang melekat pada pencipta dan ciptaannya, bisa diperjualbelikan, bisa didistribusikan, bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan ekonomi. Tujuannya apa sih kok ada
HKI. Nah, yang pertama adalah mendorong adanya inovasi dan kreativitas dengan kepastian hukum dari karya dan penciptanya, maka para penemu, para inventor, baik perorangan maupun industri maupun perusahaan ya atau organisasi akan terus berinovasi, menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk kehidupan, lalu menjaga kredibilitas produk. Jadi produk-produk dilindungi, produk-produknya dilindungi sehingga terbebas dari pencipraan dan memastikan barang yang asli yang beredar di masyarakat, dan ketika ada pelanggaran maka akan mudah untuk penanganannya gitu ya. Nah, sekarang pembagian dari HKI. HKI itu dibagi menjadi dua sebenarnya. Jadi secara garis besar itu ada hak cipta, lalu ada hak kekayaan industri. Nah, hak cipta dan hak kekayaan industri ini ada di bawah Dirjen HKI ya, Dirjen KI, DJKI gitu. Tapi ada satu lagi nih yang termasuk dari hak kekayaan intelektual, yaitu varietas tanaman. Tapi ini ada di bawah Kementerian Pertanian. Nah, hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Nah, dengan syarat memiliki wujud tetap. Ini dilindungi seumur hidup plus 70 tahun pasca meninggalnya penemunya gitu. Kemudian hak kekayaan industri ada paten. Paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi, dan ini masa pelindungannya adalah 10 tahun. Ketika lebih dari 10 tahun maka akan menjadi public domain. Kemudian ada desain industri. Nah, desain industri itu adalah kreasi dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetik, kemudian dapat diwujudkan juga dalam pola 2 dimensi atau 3 dimensi dan dipakai untuk menghasilkan produk. Ini dilindungi selama 10 tahun. Ketika lebih dari 10 tahun maka akan menjadi public domain. Lalu yang selanjutnya adalah merek dagang. Nah, merek dagang itu adalah tanda pembeda. Tanda pembeda yang mengidentifikasi barang atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh perorangan atau perusahaan yang digunakan untuk kegiatan ya kegiatan ekonomi atau untuk kegiatan dagang ya, namanya merek dagang. Dan ini dilindungi selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi ketika habis 10 tahun maka akan diperpanjang lagi 10 tahun dan seterusnya. Lalu ada rahasia dagang. Kalau rahasia dagang ini adalah informasi atau formula yang tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya. Ini dilindungi secara unlimited ya, tidak terbatas sampai si pemilik bisnis atau pemilik teknologi itu mengumumkan sendiri di publik gitu. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu itu adalah rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen untuk pembuatan sirkuit terpadu. Ini biasanya digunakan untuk bidang elektronik ya. Nah, ini dilindungi selama 10 tahun dan ketika lebih dari 10 tahun akan menjadi public domain. Nah, kira-kira menurut teman-teman dari penjelasan tadi, kira-kira gambar ini yang pojok ini kira-kira apa? Ya, ini adalah merek dagang. Kemudian yang bawah ini adalah varietas tanaman, contoh varietas tanaman. Foto ini adalah contoh dari hak cipta ya, contoh dari hak cipta. Karena setiap foto, setiap karya baik di bidang intelektual, ilmu pengetahuan, seni maupun sastra ada hak ciptanya jika dihak ciptakan ya. Lalu yang sebelah ini yang warna biru ini adalah DTLST ya, sirkuit terpadu. Nah, ini desain industri ini untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu yang bawah sendiri ada ilustrasi multimedia. Ini adalah hak cipta ya, tentang hak cipta di bidang multimedia. Baik, sampai sini teman-teman, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Nah, kira-kira apa sih yang termasuk dalam hak cipta bidang multimedia nih menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, bisa jadi lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Lalu karya fotografi, kemudian karya sinematografi, lalu kompilasi ciptaan
data baik dalam format yang dapat dibaca oleh program komputer atau media lainnya. Kemudian permainan video, desain termasuk, kemudian potret. Kira-kira seperti itu teman-teman pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya, nah ini tugas yang perlu teman-teman kerjakan secara kelompok ya. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.